Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12. Pada video kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah pengembangan dan telaah kurikulum yang diampu oleh Ibu Desti Hanifah, MPD. Kelompok kami akan menjelaskan materi tentang pengembangan kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Kelompok kami yang beranggotakan Zumratus Sa'adah, NIM 2021 030027 dan Fiska Arfiana, NIM 2021 030042 dan Izatul Fitriani, NIM 2021 030038. Baik, langsung saja ke pembahasan, yaitu yang pertama ada pengembangan kurikulum 2013. Dalam pengembangan kurikulum 2013 perlu dipahami komponen yang mempengaruhinya, yaitu yang pertama perlunya perubahan dan pengembangan kurikulum 2013. Dalam sistem pendidikan, kurikulum bersifat dinamis, selalu harus dilakukan perubahan dan pengembangan agar dapat mengikuti tuntunan zaman. Berikut beberapa alasan perlunya pengembangan ke arah kurikulum 2013 sebagai berikut. Yang pertama, ada faktor internal. Yang pertama, tuntutan pencapaian 8 standar nasional pendidikan. Yang kedua, pertumbuhan usia produktif itu lebih banyak dibanding usia tidak produktif, sehingga perlu disiapkan agar memiliki kompetensi. Baik, yang selanjutnya, yang B, faktor eksternal. Yang pertama, gencarnya arus globalisasi. Yang kedua, isu lingkungan hidup. Dan yang ketiga, pesatnya perkembangan IT. Yang keempat, konvergensi ilmu dan teknologi. Yang kelima, ekonomi berbasis pengetahuan. Keenam, kebangkitan industri kreatif dan budaya. Yang ketujuh, pergeseran kekuatan ekonomi di dunia. Yang kedelapan, pengaruh dan imbas teknosense. Dan yang terakhir, yaitu yang kesembilan, mutu investasi dan transformasi pada pendidikan. Yang selanjutnya ada tujuan kurikulum 2013. Dalam kurikulum 2013, pengembangan difokuskan pada pembentukan kompetensi dan karakter peserta didik yang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat didemonstrasikan peserta didik sebagai wujud pemahaman terhadap konsep yang dipelajari sesuai konstekstual. Adapun karakter kurikulum 2013, yaitu yang pertama, yang A, mengembangkan keseimbangan antara sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Dan yang B, sekolah merupakan bagian dari masyarakat
yang memberikan pengalaman belajar terencana, sehingga peserta didik mampu menerapkan di masyarakat apa yang dipelajari di sekolah dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. Dan yang C, mengembangkan sikap, pengetahuan dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. Dan yang D, memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan dan keterampilan. Selanjutnya, satu konsep dasar. Kompetensi pengetahuan peserta didik yang dikembangkan meliputi mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi agar menjadi pribadi yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan berwawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban. Kompetensi keterampilan peserta didik yang dikembangkan meliputi mengamati, menanya, mencoba, mengolah, menyaji, menalar, dan mencipta agar menjadi pribadi yang berkemampuan pikir dan tidak yang efektif dan kreatif dalam ranah konkret dan abstrak. Kompetensi sikap peserta didik yang dikembangkan meliputi menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, mengamalkan, sehingga menjadi pribadi yang beriman, berakhlak mulia, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial alam sekitar. Kurikulum 2013 menekankan pengembangan kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik secara holistik. Yang kedua, prinsip. Pengembangan kurikulum 2013 yang berbasis karakter dan kompetensi perlu memperhatikan dan mempertimbangkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, yang ke-1, pengembangan kurikulum dilakukan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Yang ketiga, mata pelajaran merupakan wahana untuk mewujudkan pencapaian kompetensi. Yang keempat, standar kompetensi lulusan dijabarkan dari tujuan pendidikan nasional dan kebutuhan masyarakat, negara, serta perkembangan global. Yang kelima, standar isi dijabarkan dari standar kompetensi lulusan. Yang keenam, standar proses dijabarkan dari standar isi. Yang ketujuh, standar penilaian dijabarkan dari standar kompetensi lulusan, standar isi, dan standar proses. Yang kedelapan, standar kompetensi lulusan dijabarkan ke dalam kompetensi inti. Yang kesembilan, kompetensi inti dijabarkan ke dalam kompetensi dasar yang dikontekstualisasikan dalam suatu mata pelajaran. Dan yang terakhir, kurikulum satuan pendidikan dibagi menjadi kurikulum tingkat nasional, daerah, dan satuan pendidikan. Yang pertama, tingkat nasional dikembangkan oleh pemerintah. Yang kedua, tingkat daerah dikembangkan oleh pemerintah daerah. Dan yang terakhir, yang ketiga, tingkat satuan pendidikan dikembangkan oleh satuan pendidikan. Dan yang selanjutnya ada pengembangan kurikulum merdeka. Pada dasarnya, faktor penting untuk menunjang kesuksesan suatu pendidikan adalah kurikulum yang selaras dengan modernisasi. Yang ada pun acuan pelaksanaan pengembangan kurikulum merdeka. Dalam teori pengembangan kurikulum, setidaknya terdapat beberapa hal yang harus dijadikan acuan dalam pelaksanaannya. Yang pertama,
perencanaan, yang kedua implementasi, dan yang ketiga evaluasi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.